bisa pilih, oh ternyata masuk ke sini. Jadi kalau saat di penulisan status kita bisa bilang, oh ini lengkap klasifikasinya tipe A berapa dan sebagainya. Nah itu akhirnya tahu, oh dia walaupun kita nggak lihat orangnya, kita oh seperti ini. Ya walaupun ini mungkin nggak common ya, tapi harus dibiasakan seperti itu. Atau minimum kita bilang kurva kemana gitu kan, kurva torakalnya kemana dan sebagainya. Ini sepertinya yang melihat seperti ini untuk yang fisioterapi sekali ya Pak ya, pakai Lempel classification itu ya. Iya, karena panitia bilang katanya banyak teman sejawat di saya. Iya, Tanggung soalnya. Iya, Oke, siap. ini pertanyaannya, apakah kelainan tulang belakang atau kelainan struktur sekitar tulang belakang? Nah, jadi gini, contoh ya, karena saya di spine gitu kan, kasus pada HNP, mungkin pernah dengar ya, HNP-an gitu kan, ada serap kejepit di tulang belakang, pinggang, di leher gitu kan. Ya kan itu kan sudah kejepit, jadi ya mau diapain lagi, ya harus dioperasi dong gitu. Misal kan tulang ada bermasalah di situ ya. Tapi dalam penelitiannya kita lihat ada faktor-faktor lain yang membuat makin menjepit dan sebagainya, dan itu ada peran secara konservatif di fisio ya. Misalnya ada, ternyata walaupun dia serap kejepit dalam 3 bulan terjadi perubahan gambar MRI pada kaus tersebut. Nah sekarang kita ngomong tentang proses. Kalau kita ngomongin tulang belakang, bukan, apakah benar tulang belakangnya atau daerah sekitarnya? Kalau misalnya tulang belakangnya bermasalah, berarti udah dong selesai, nggak usah diapain, memang tulang belakang. Not part of conventional approach, itu bukan bagian dari penanganan konvensional seperti terapi ya. Seperti itu, terapi dalam arti terapi konvensional, fisio, OT mungkin deh. Jadi ini jadi pertanyaan kita. Oke, ya daripada ngomong di belakang, nanti pijitin itu mah kerjaan kita. Ya setuju itu Pak. Sebenarnya cewek lagi Pak, kenapa ya? Belum tentu ya Pak, bisa jadi laki-laki yang berambut panjang. Ya nggak usah dibahas itu. Ya lanjutkan Pak. Oke, saya ngomongin yang tentang kelainannya di tulangnya, ya. Kelainan tulangnya dulu kita ngomongin. Jadi ini beberapa kasus kelainan di tulangnya, tulang belakangnya. Saya ambil contoh ini, ada partial unilateral failure of formation atau wedge vertebra. Lihat, ini tulang belakang kayak gini ya Bu, kayak lihat ini bentuknya kan cakep nih, ini kan sempurna tanda kutip ya. Lalu di sini ada wedges tuh, wedges kalau Ibu ingatnya sepatu dong, wedges. Wedgesnya berapa, 20 ya? Atau flat sudah. Oke, ya terjadi unilateral. Jadi di sebelahnya tidak berkembang. Akhirnya jadi wedges. Nih. Kalau wedges seperti ini kan akhirnya di sini kosong ya. Kosong. Yang di mana Pak? Kosong Pak. Ah ya situ. Nah, kan dia nggak kebentuk nih. Akhirnya kosong, akhirnya bentuk lengkungan. Ini memang gangguan pada tulang belakangnya, tulangnya. Oke. Ini ada lagi complete unilateral failure of formation. Ada hemivertebra. Ini banyak banget hemivertebra. Ya, seperti ini. Ini berarti jomplang dong. Akan membentuk tulang belakang. Ini yang failure-nya bentukannya yang sebelah sini. Nah, di sebelah sini ada segmentation-nya bermasalah. Yang seharusnya dia punya sela-sela kayak gini, ini nggak ada tuh. Ya, tapi unilateral, satu sisi aja. Ya, seperti ini, unilateral. Akhirnya kebentuk juga lengkungan. Atau malah bilateral failure of segmentation. Ini nggak kepotong-potong sama sekali bentuknya. Ya, ini juga terbentuk seperti ini. Saya mau bilang ke fisio, kita nggak bisa fixing ini. Ya, jadi kalau ketemu kasus begini, kita nggak boleh bilang we can fix everything. Nggak bisa, bentuk tulangnya seperti ini. Tapi adakah yang bisa kita kerjakan? Oh banyak, ya. Dari mulai kesehatan sekitarnya, komplainnya, nyerinya, dan sebagainya, kita bisa kerjakan. Dalam arti kata, apapun kondisinya, tetap masih banyak kerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, nah ini case-nya seperti ini. Ya, sekarang kita lihat tentang, sorry. Tentang otot sekitar tulang belakang. Oke, saya mau stop share dulu. Kita mau interaksi dulu sedikit.
semuanya posisinya duduk ya. Oke, kita cobain yuk. Apa namanya, buka ini, apa namanya, bending, apa namanya ini, melengkung ke kanan yuk, bareng-bareng yuk. Melengkung ke kanan, dan rasakan melengkung ke kanan, kira-kira 10 detik. Feel it, rasain dulu. Lalu kita rasakan melengkung ke sebelah kiri. Posisi kaki menapak ke lantai Pak Iman atau gimana? Enggak sih, yang penting melengkung aja ke sini. Ya, ini chatnya terbuka nggak, Bu Intan dan teman-teman panitia? Terbuka ya? Terbuka. Terbuka. Pertanyaannya adalah, yang mana yang lebih terasa tidak nyaman? Apakah 1, melengkung ke sebelah kanan, atau 2, melengkung ke sebelah kiri? Rasakan dulu, lalu silakan isi chatnya, lalu kita lihat chatnya ya. Pertanyaannya clear enggak? Cuma gitu doang. Mana yang lebih tidak nyaman? Apakah saat melengkung ke sebelah kanan atau melengkung ke sebelah kiri? Saya ke sebelah kiri, Pak. Iya, silakan diisi, Bu. Nomor 2. Silakan diisi di chat. Ini kalau offline biasanya langsung tekuk nih kita. Tapi kita ini ada dari Pak Arif Budiman. Saya ke kiri, Pak. Wah, sama Pak Arif dengan saya. Berarti nomor 2. Yang lain? Oh, ada lagi nih kanan. Kanan dari Bu Maria, saya ke kiri. Dari Bu Reni, saya ke kiri. Bu Nadia, sebelah kiri. Rata-rata kiri, Pak. Tuh, kenapa nih golongan kiri ya, Pak? Lanjut. Yang kanan ada ini dari Ibu, siapa ini? Ibu Firta ke kanan. Ibu Ari, Pak Ari atau Ibu Ari ya, ini ke kiri. Rata-rata ke kiri, yang ke kanan baru 1 orang nih, Pak. Lalu kiri ada, saya juga lihat ini ada Pak Doni M Putra, hello Om Doni. Ke kiri juga. Oh, kanan ada nih dari Ibu Umu Honsa ke kanan. Kanan. Oke, masih lanjut, saya tunggu 5 detik lagi. Sejauh ini kiri. posisinya gimana, Bu Intan? Ibu Anissa Sahrila kanan, Pak. Jadi masih juara ke kiri ya? Lebih banyak sih ke kiri. Oke, kira-kira kenapa? Kita kan nggak asesmen langsung nih. Oke, saya balik ke sini. Ini ada Pak dari Ibu Nadia, ini miringnya ke kiri, tapi nyerinya di kanan. Itu beda lagi tuh. Nanti dari ada Ibu Nadia. Kita ada pembahasan tentang spine itu. Ini saya suka sekali ngomong tentang spine. Oke, kita lihat tentang otot nih. Screen saya kelihatan ya, Bu Intan dan teman-teman. Kelihatan. Oke, ini ada kanan dan kiri ototnya. Oke. Kebiasaan kita adalah hampir selalu, karena kita kinan ya, mengatakan cenderung ke arah kanan. Ya, Bapak Ibu kebayang di pinggangnya seperti apa sih yang terjadi? Jadi lebih sering terjadi shorten, memendek pada sebelah kanan dan kerja memanjang pada sebelah kiri. Maka secara random orang sakit pinggang tuh banyak banget yang sebelah kiri. Ya. Gimana Pak? Maaf Pak, I'll be back. Aduh. I'll be back. Kok jadi ibu yang tadi ya nih? Oke, ini. Masalah teknis, maaf. Gimana Pak tadi Pak pernyataannya kok kayaknya saya agak miss. Memendek sebelah kiri, kenapa tuh Pak? Kita banyak ke sebelah kanan sehingga ototnya memendek atau bahkan inaktif, nggak aktif. Tapi seringkali otot sebelah kirinya itu kerja memanjang atau kita bilang kerja eksentrik yang saya terangkan. Maka rata-rata orang dengan back pain itu sakitnya di sebelah kiri, pegel. Oke, ini kita pada pencuci piring. Kalau kita cuci piring ke depan, kan yang kerja tangan ya, yang pegel mana? Pinggangnya. Karena pinggang belakang menahan untuk posisi tidak jatuh ke depan. Sama seperti kasus skoliosis. Kalau terjadi shorten, memendek ototnya, maka lengkung pinggang pun, lengkung tulang belakang akan juga melengkung, akan berubah posisinya. Karena tulang tidak merubah dirinya, jadi nggak jalan-jalan. Ya, yang membuat lengkungan pada tulang belakang berpengaruh salah satunya ya. Tadi saya sudah ngomong tentang bentuk
uh, apa namanya Tulangnya. korpusnya, tulangnya sendiri, yaitu yang perlu adalah ototnya. Jadi kalau terjadi pada pemendekan pada otot gitu kan, ke satu sisi atau kerja yang imbalans antara kanan kiri, bisa terjadi perubahan lengkungan. Ini saya ambil contoh, jadi ini kan otot yang di luar ya, yang ini ya, di luar nih. Sampai otot yang ke dalam, yang kecil-kecil ini sangat pengaruh. Nanti kalau jadi fisio kita harus mikirnya sampai ke sini. Ini namanya multifidus muscle, di mana menghubungkan antara dua segmen tulang belakang. Ini namanya proses spinosus di tengah-tengah, lalu proses transversus. Nah, ini ada dua ya, kanan kiri ya. Ini tambah ke belakang. Kalau misalnya yang ini memendek, sebelah kiri ini memendek, kemungkinan dia akan buat lengkungan ke kiri kan, atau kebalikannya. Nah, oke. Jadi kita melihat aspek bahwasanya muscle sangat berperan untuk merubah tulang belakang, sangat berperan. Satu sisi lagi yang berita gembira adalah intervensi pendekatan pada muscle itu sangat bisa membantu perbaikan komplain pada tulang belakang. Ya, sedikitness. Nah, ini bagaimana untuk bisa berefek? Tadi saya sudah lihat. Ya. Oke, sebelumnya saya nggak ada di sini, jadi saya lihat ke tipe dulu deh, balik ke tipe ya. Oke, sorry, saya nggak mau gambarkan ini sebenarnya, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada lengkungan tulang belakang yang skoliosis ya seperti ini depannya, ada dua tipe sebenarnya yang common, yang biasa terjadi dan yang tidak terjadi, yaitu tipe di mana kurva cembung paham ya, kalau saya begini, ini cembungnya sebelah sini ya, saya gambar aja, ini cembungnya ya, ini cembung nih, ini cekung ya. Kurva cembung lebih sering terjadi di atas, di torakal, lebih sering terjadi di sebelah kanan. Dan kurva cembung di pinggang lebih sering terjadi di sebelah kiri. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Makanya sering bilang S gitu kan. Ya. Apakah nanti mana yang lebih major yang utama, mana yang lebih minor atau efeknya? Ya, tapi lebih sering adalah bentuknya seperti ini. Kenapa saya angkat seperti ini? Karena yang tidak biasa itu berhati-hati karena mempengaruhi organ dalam, salah jantung. Pernah nggak saya menemukan seperti itu? Pernah. Saya pernah asesmen pasien anak SD, lalu saya lihat, kok bentuknya seperti ini, dan saya sudah khawatir terjadi masalah ke jantung. Tapi Masya Allah ya, jadi seperti kita ketahui, proses fisio itu tidak boleh ujuk-ujuk lihat ronsen kan ya, dicek dulu semua, gitu kan, baru lihat. Jadi lengkungan ini bukan atasnya itu, melengkung ke sebelah kiri, ya, tidak percaya betapa. Ternyata apa? Ternyata jantung anak ini sebelah kanan. Ya, subhanallah. Kesempurnaan ciptaan ya, ternyata Allah menempatkan seharusnya jantungnya di sebelah kiri, dan di sebelah kanan, dan itu jarang terjadi. Okay. Maksudnya berpindah atau bergeser gitu Pak? Tidak, memang berbeda. Oh, kongenital berarti. Kongenital. Kongenital, bawaan lahir jantungnya di kanan. Pas saya lihat seperti itu, alhamdulillah. Okay. Aman ya? Oke, nggak usah pikir operasi jauh-jauh, oke udah. Ya, dan beliau memang ada gangguan hemivertebranya seperti itu. Jadi dari awal kita sudah bilang, oh ini hemivertebra, ini ada masalah perkembangan pada korpusnya. Jadi kita lihat untuk quality of Pak Iman, videonya ke stop Pak Iman, berhenti. Video, screen-nya? Screen, enggak, Pak Imannya tadi sempat sekian detik berhenti. Oke, sip. Ini udah bisa bukai? Sudah. Oke, sip. Udah biasa lagi. Sip. Saya nggak mau bikin ini. Oke, ini udah. Oke, jadi betapa organ sekitar otot itu mempengaruhi tulang belakang. Ya, ini yang kita lihat. Apalagi ini kita pada era banyak di rumah, ya. Digital semua. Digital semua. Oke, anak-anak juga digital. Pasien bertambah gara-gara itu, bukan? Alhamdulillah. Banget Pak, Masya Allah. Masalah yang sudah ada muncul lagi masalah baru. Tambahan. Makanya saya menyarankan kalau memang beneran sekolah di rumah, ya berarti beneran harus duduk beneran. Ergonomis.
bisa play. Kalau anak-anak mungkin bisa sebentar-sebentar, tapi orang dewasa seringkali seharian kan. Ya, betul. Kita next. Oke, kita mengenal tipe kontraksi otot. Ada 3 macam tipe kontraksi otot, yaitu konsentrik, ya, yaitu ototnya muscle fiber shorten, serat ototnya memendek. Lalu ada eccentric, muscle fiber lengthen. Ada isometric, muscle fiber do not change in length, jadi nggak berubah. Paling gampangnya seperti ini, kalau kita ke sini, nempuk sikunya, lalu ototnya seperti ini, lihat dia memendek, ya, membesar dan memendek. Lalu kalau pelan-pelan kita taruh, gitu kayak gini nih, gini saya ambil gula, minum, terusnya saya ke sini, minum dan taruh. Nanti saya haus sih, udah mau 1 jam ya. Silahkan partisipan juga boleh sambil minum, jangan ngeliatin Pak Imam minum aja. Ini dia memanjang dan kita stay di sini itu isometrik. Dan itu terjadi pada tubuh kita. Di mana pada kasus scoliosis ini ada muscle imbalance. Ada yang over eccentric, ada yang over concentric, ada yang malah yang satu ini over eccentric lebih sering terjadi, ya, yang satu inactive. Ya, karena di saat saya melakukan bending ke sebelah kanan, iya, ini ada teman-teman sejauh visio, semua di otak kita akan berpikir ototnya kontraksi di sebelah kanan karena dia memendek. No, is over eccentric sebelah kiri. Mumpung nih, apa otot yang digunakan saat melakukan minum ini dan menaruhnya? Ini fleksi, ya, tahu. Ini ekstensi. Saat ekstensi ototnya apa? Bukai, boleh dong ujian. Tricep dong. Ini tricep, ya. It's wrong. Iya. It's big wrong. Oh. Salah banget. Halo? Oh. Langsung sok. Kenapa? Yang saya pelajarin tricep, Pak. Aduh, Bapak bikin malu saya. Ya, Pak, coba diperjelas, Pak. Oke. Masyarakat yang di luar nakes dan visio, mohon maaf ya, saya sekalian mumpung banget ini. Jadi saat kita melakukan ke sini, itu bicep yang bekerja. Lalu bicep melakukan isometric stay, lalu pelan-pelan kita melakukan eccentric pada bicep. Jadi komponen otot bekerja untuk 3 macam gerakan. Ya, bukan tricep. Nanti supaya sekali-kali dipegang dua-duanya nih, tapi yang agak berat sedikit kali. Saat melakukan fleksi, maka akan kontraksi otot bicepnya di depan. Saat melakukan ekstensi pun akan terjadi kontraksi di bicep, bukan di tricep. Nanti kita offline ya, mudah-mudahan kita untuk para visio. Ya. Tapi tricep bekerja juga kan, Pak? Sedikit sekali, tapi tidak. Lebih sedikit sekali. Tricep hanya bekerja jika melawan gravitasi. Oke, ini ekstensinya tricep. Oke, tapi kalau kondisi seperti ini lebih pada bicep. Sama seperti kalau kasus mungkin di sini kan tahu ada pemerhati anak gitu ya. Bagaimana bisa membuka tangan pada anak-anak atau pasien stroke dan sebagainya, ya. Bukan tiba-tiba ototnya di sini ya. Oke, nanti takut melebar. Oke, bukai. Next. Ya, lanjut, Pak. Kita ngobrol. Oke, ini tadi isometrik, jadi tahan dan sebagainya. Isometrik adalah gerakan yang terjadi hampir selalu terjadi pada kehidupan kita saat tidur, ya. Lebih banyak isometrik, terutama pada trunk. Ya, gerakannya harus sama kanan kiri dan seringkali terjadi ini kan postur, ya, trunk efek kita sudah disebut efek postural karena tidak disadari kesannya kayak refleks dan dikontrol oleh subkortikal. Kalau ini keluar orang neuronya, ya, bukan di kortikal, bukan di otak sini, tapi di subkortikalnya, sehingga kita tidak nyuruh dia untuk tegak, ya. Tapi apakah kortikal otak kita bisa men-take over itu? Sangat bisa. Saat kita menyadari, oke, tegakin, nah. Oke, dia akan pakai kortikalnya. Tapi kita mau bikin dia automatically, so kita akan pakai subkortikal dan itu akan dibentuk terus-terusan. Beda dengan tangan kita. Saya melakukan begini, itu dengan instruksi saya. Ya, ini pakai kortikal, bukan. Kalau tangan saya, kalau dia subkortikal, dia begini-begini. Yeah. Ya, oke. Isometrik sangat dibutuhkan. Maka banyak kasus scoliosis, kita akan langsung bagaimana bekerja isometriknya. Stay di sini. Biar tahu. Nah, oke, ini ada konsentrik, pendekin ini. Ya. Atau oke, ini agak lebih panjang dikit. Tapi pada prinsipnya adalah
melakukan aktivitas semua sisi, kanan, kiri, depan, belakang bersamaan. Tidak boleh yang saya bilang tadi, over, eccentric, satu sisi bekerja, satu sisi diam aja. Ya, itu clue-nya untuk treatmentnya. Kita Oke. How do we find school screening, bukan? Yuk, ayo turun gunung yuk. School screening ini banyak jurnal yang mendukung bahwasanya school screening mempengaruhi perbaikan ke depannya. Oh, saya takut lupa. Apakah skolisis lebih banyak terjadi pada anak-anak atau dewasa? Boleh ada yang mau komen? Angkat tangannya boleh. Silakan para partisipan mau Boleh, komen. Apakah skolisis lebih banyak terjadi pada anak-anak atau pada dewasa? Budiman, anak-anak katanya. Ada lagi yang lain? Siapa itu? Umuhansa, dewasa. Dewasa. Itu Ada lagi? Ya? Oh, di situ di komen ya, sorry. Anak dewasa. Anyone? Oke. Bapak Ibu semua, makasih jawabannya Pak Arif Budiman dan Bu Hansa. Bapak Ibu semua, semakin kita dewasa, semakin kita menua, itu makin posturnya makin buruk. Maka makin dewasa, angka skolisis akan makin tinggi. Ya, Bapak Ibu bayangkan kalau saat kita anak-anak remaja kita nggak punya skolisis, terus jadi skolisis karena faktor usia tadi itu. Bayangkan kalau misalnya itu anak-anak dari awalnya sudah skolisis, gimana dewasanya? Jadi dalam pengalaman saya, dari yang mulai no complaint tapi tampaknya bermasalah. Komplain arti kata ada keluhan ya gitu kan. Sehingga anak-anak nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada. Sampai akhirnya bisa diketok pintu saya untuk sakit banget. Ya, yaitu orang-orang yang sudah dewasa. Atau berapa case sedang main ke tempat sini gitu kan dari daerah, stok napas. Mau dikasih apa? Mau dikasih bronchodilator nggak mungkin karena bukan bronkus yang menyempit bronkus bukan bronkus apa saluran nafas bukan ya bukan asmatik, tapi karena memang posturnya bermasalah, ototnya bermasalah sehingga kembang parunya bermasalah ya. Makanya saya senang banget kalau misalnya mohon maaf banyak masyarakat umum yang hadir di seminar kita ini. School screening penting banget. Oke. 40% of curve detected on school screening may be attributed to length inadequate during adolescence. Jadi ini salah satu penelitiannya itu seringkali length inequality, panjang tungkai kaki yang tidak sama tanda kutip ya. Walaupun nanti kita lihat apakah benar lengthnya panjang tungkainya atau jadi shorten pada ototnya sehingga pelvisnya naik ke atas ya teman-teman visio, sehingga pinggulnya naik ke atas ya. Ya kesannya naik ke atas. Jadi kalau misalnya gambar yang tadi itu nggak tepat, jarang banget kita jijit kayak gitu ya, jarang banget. Tapi kita tetap tampak tapi pinggulnya naik ke atas. Terus, misalnya gini, misalnya base saya di bangku ini, terus pinggul saya. Aiman maaf, bisa dipercepat lagi karena waktunya sudah jam 11:06. Iya. Sorry. Gak usah berat. Oke. Bagaimana kita melihat ada rib hump? Ya ini yang sering terdetek gitu kan rib hump. Rib hump terjadi kenapa sih? Karena ada rotasi ya. Jadi tulang belakang skolisis yang murni itu bukan cuma sekedar kanan kiri saja, tapi juga beberapa case tulang itu muter gitu. Muter. Tiga rib hump. Ini gambar tulang iga ya. Ya, kalau tulang iganya muter dia akan ada tonjolan. Atau beberapa case nggak ada rotasi tapi ada kelemahan atau inaktif pada otot yang di bawah tulang ini sehingga dia menonjol. Ya. Ini kita lihat, ini kelihatan seperti ini. Kita sudah mulai masuk ke teknis assessment, nanti kita pertajam saat pertemuan selanjutnya ya. Ini skolometer ya, lihat seperti ini. Skolometer ya terlihat dengan tidak tambah rib hump pun bisa skolisis tetap ada. Contohnya tadi, kalau misalnya saya betulin rib cage-nya atau scapularnya saya betulin, udah nggak ada rib hump-nya tapi tetap melengkung gitu kan. Makanya komprehensif kita lihat. Ini ya golden standarnya adalah radiologi ini kalau kita lihat ini spinosus ya teman-teman visio dan nakes semua. Ini spinosusnya lihat dia lebih ke arah lateral, tidak di tengah. Ya ini lebih kecil dibandingkan sini korpusnya. Kita butuh bukan cuma
patahin kanan kiri gitu kan, saya suka gemes gitu kan. Ya udah kalau udah ke kanan ya kasih ke kiri, no gitu kan, saya seperti itu. Jadi gemes sendiri. Mohon maaf. Ini observasi, nanti kita mungkin lebih tajam di pertemuan kedua, karena permintaannya adalah kita bentuknya workshop ya, buka ya, dan juga melakukan langsung. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah kita adakan untuk para orang tua atau para terapis. Complication of scoliosis, cardiopulmonary disease, jantung dan paru. Tadi saya sudah gambarkan tentang kasus pada paru, di mana kembang parunya bermasalah kan ototnya bermasalah. Degenerative arthritis, arthritis artinya radang pada sendi yang sifatnya degeneratif, dalam arti kata ini mungkin lebih cepat karena penekanannya tidak harusnya kita bagi dua, tapi lebih penekanan ke satu sisi jadi bermasalah. This problem sangat jelas ya. Kalau misalnya di tulang belakang saya melengkung ke sebelah kanan, maka akan penekanan di kanan dan kiri disnya akan bermasalah sehingga bisa nonjol keluar menekan saraf. Kayaknya ada pertanyaan ya, mudah-mudahan terjawab. Iya. Pertanyaan yang di G-form ya, ada betul. makin pendek, makin melengkung, ada pain. Psychological, kalau misalnya melengkungnya bermasalah, uniknya pada anak-anak itu belum nyampe situ. Ya, mereka cuek ya, masih cuek aja. Ya. Lari-larian aja. Ada penelitian mereka lebih stres saat dipakai bracing, bukan karena skoliosis. Oh, betul. Karena nggak nyaman. Nanti makin dewasa, karena ini skoliosis sudah terjadi pada anak perempuan, yaitu body image bermasalah. Aku betul. Behavior, saya sudah angkat sedikit tentang behavior saat sudah ada komplain, ada masalah, kakinya jadi kesanting di sebelah, gerakannya jadi bermasalah, nggak bisa lari, nggak bisa reaching, pegang tangan aja nggak bisa ke jempol, ya akan berubah, bikin aku kok begini ya, aku nggak nyaman ya, keluarnya behavior, lebih cenderung hiperaktif gitu kan. Beberapa case saya belum tahu ada penelitian apa enggak, pasien-pasien saya yang skoliosis itu atau muscle imbalance ya, yang ototnya muscle imbalance gitu, banyak yang agak kurus-kurus gitu bahkan, karena mungkin energi expenditure-nya, penggunaan energinya itu lebih besar dibandingkan yang biasanya. Ya, banyak melakukan gerakan kompensasi jadinya ya. Tanpa sadar. Jadi kadang-kadang ini kok asnya kurus mulu ya gitu. Saya lihat, ini boros banget energinya gitu. Iya, betul. Boros banget energinya, di kayak orang kecapean terus. Bayangannya kalau orang kecapean kan gitu ya, nanti pengaruh ke behavior, moody dan sebagainya, karena capek gitu, gak nyaman. How to express, nggak semua anak bisa ekspresi kan? Ya. Bagaimana menanganinya ini, guideline-nya yaitu jika di bawah 20 derajat maka watchful, dipantau. Ini dengan lebih dari itu brace, watchful, dan exercises. Yang lebih dari ini dengan surgery. Oke, walaupun saya masih menanyakan ini, watchful, bagaimana kalau dia makin memburuk gitu kan? Watchful with fisioterapis dong Pak. Nah, ini contoh pada apa ini? Ini contoh pada vertebral fusion. Oke, kita lihat vertebral fusion kayak gimana sih? Nggak tampil. Kalau mau tayangin video ya Pak ya. Oke, saya coba keluar dari sini. Kayak apa sih vertebral fusion itu? Ya, ini gambarannya. Ini ada tulang belakang di belakang, lalu set, oke, paku, set, belum tuh Pak. Kunci, diffusion. Oke, keren kan ya, cakep ya. Tapi nggak segitu. Bapak nggak kelihatan. Ini? Belum tampil Pak Iman. Nggak tampil? Pak Iman belum tampil. Oh, belum tampil. Ini tampil nggak? Tampil, belum play. Oh, ini play udah. Sayang, play nggak ini? Berhenti sedikit, berhenti Pak. Ini berhenti. Ya. Jadi nggak move. Ini seperti ini, tapi gambarnya kelihatan ya, ini diffusion ya seperti ini ya. Kelihatan, ya. Plat-platnya jadi. Apa itu Pak? Vertebral fusion, jadi dikunci tulang belakangnya. Jadi satu lalu dikasih plat, lalu dikunci semuanya, di screw. Dibetul dulu, tarik dulu, gitu, tengahin. Nah,
vertebra pasang. Kan tadinya dia bengkok nih. Iya. Ya, ini gampang banget ya, cakep ya. Coba kita lihat realnya kayak apa sih. Ya, ini realnya. Ini spinosusnya dikasih mur satu. Ada mur di tulang belakang. Iya. Mengerikan ya gambarnya. Ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah semakin usia kita, tulang belakang kita makin bagus? Makin keropos, Bu. Jadi kalau case-nya pasca pemasangan itu bukan berarti selesai. Kadang-kadang beberapa case itu lepas. Ya, ini perdarahan. Karena tulang kita makin hari makin tidak makin kokoh, makin hari makin keropos kan. Iya. Usia. Maka jangan sampai ke fase inilah. Saya ngajak. Iya. Jangan sampai fase ini. Ya. Oh, ini saya mau kasih untuk teman-teman Bapak Ibu semua tentang SOSOR, ada International Society on Stress Orthopedic and Rehabilitation Treatment, SOSOR. Ya, bisa dilihat. Lalu ini ada note guideline-nya buat stress treatment dari 2011 sih, yaitu PSSE, yaitu Physiotherapy Specific Exercise. Ini tapi yang bisa dilihat adalah PSSE program are designed only by certified physiotherapists. Ini nggak main-main memang. Memahami dulu apa itu, apa yang terjadi, bukan cuma lingkungan, apa yang terjadi, detail halus satu ya. Mudah-mudahan kita pada fase ini. Oke, PSSE itu apa? Panjang perjalanannya ya Pak. Iya. Ini ada kenal ya, ada line approach, ada STORT method, mungkin sering dengar dari Germany, ada SEAS ya, Specific Scientific Exercise Approach Places, ada Barcelona, ada ini dan sebagainya. Ini di luar semua Indonesia. Indonesia gimana? Belum ada Indonesia kita bikin. Saya pribadi mengembangkan ini protective system. Saya melihat nggak bisa nih karena urusannya adalah lebih ke muscle dan juga organ yang lainnya gitu kan. Kita harus bikin proaktif. Nggak bisa yang pas yang tidur kita acak-acak kayak gitu. Kakruk nggak bisa. Harus sifatnya proaktif. Ya, nanti pendekatannya seperti apa. Ini contoh case, pasti nanya ini berapa lama, ini satu kali treatment, seperti itu. Ini evaluasi pertama, SF2. Ya, ini kayak gini. Kita bisa benerin kalau insya Allah, kita bisa membantu. Oke, ini cuma kesan sponsor aja, good physiotherapy, fit pathology, visual fit a person. Ya, pastinya seperti apa sih ini? Masing-masingnya kayak apa? Backgroundnya seperti apa, sekolahnya kayak apa, seperti apa. Kita sampai nanya, belajarnya di mana, di lantai apa di bangku gitu kan. Belajarnya pakai apa, itu kan kepo banget kan, visio itu kepo banget. Ngapain ya, aja? Semua harus ditanya ya Pak, habitualnya. Gitu kan. Pakai apa, pakai laptop, pakai handphone, karena sensitif. Bentang-bentang saya nggak punya laptop gitu kan. Bukan itu, tapi lapang pandangnya semana gitu kan. Kalau kita nanya selalu, bukan profesinya, kita nanya adalah aktivitinya. Ya, saya kerjaannya ini, iya kerjaannya ini, tapi ngapain, bentuk aktivitasnya apa, berdiri, jalan, duduk dan sebagainya. Oke. Oh ini saya tadi sudah bisa ketemu di sini, kita diskusi di sini. Boleh kalau di Google Map cek aja Physioterapi Iman Harso, insya Allah Google kayaknya udah jatuh. Oh ini saya. Oke. Terima kasih banyak, mohon maaf offset ya waktunya. 11-17 mudah-mudahan kita bisa diskusi. Iya Pak. Sorry ya, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ada iya, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan aja ya Pak. Boleh.